Oke, kembali lagi dengan saya Ilham dan di sini kita akan membahas soal yang muncul di YouTube ya. Kenapa nggak bisa nih? Nah, oke. Nah, jumlah dua bilangan adalah 62 ya. 62. Apabila bilangan terbesar dibagi dengan bilangan terkecil, besar kita buat B, kecil kita buat K ya. B dibagi dengan K ya. Itu hasilnya adalah 2 dan sisa 11. Nah, jadi gini. Jadi bilangan ini adalah jumlahan dari B dan K. Ini ya. Yang ditanya adalah selisih. Selisih artinya adalah B dikurang K. Bilangan besar dan bilangan kecil. Nah, kalau dibagi artinya di sini dapat 2 ya, dapat 2. Nah, mungkin ini cara pertama dulu ya, cara pertama. Mungkin kamu akan bingung ya kalau misalnya nanti akan dibuat persamaan ya. Atau mungkin kita buat ada persamaan. Jadi semua ada 3 cara ya. Kalau persamaannya berarti adalah B dan K, ini jelas ya, kelihatan di sini ya. B dan K. Kemudian B dibagi K sama dengan hasilnya 2, sisanya adalah ya, ini dapat apa lagi nih? Selu. Nah, kemudian B dan K hasilnya sisanya 12. Nah, di sini diketahui bahwasanya B berarti B itu sama dengan ya K dikali 2 ya ditambah dengan 11 ya dikali ya. Nah, kenapa? Karena ini ya bagian dari pindah ruas ya. Pindah ruas, jadi K ini pindah ruas ke sebelah kanan ya. Jadi jadinya kali. Sisa ini kan ya sisa ya. Artinya kalau kita mencari B, kita tinggal dijumlahkan. Ini cari cara yang pertama. Ya, kalau kamu cari juga bisa ya. Kalau kita lakukan pencarian ya, berarti B ya itu sama dengan K dikali 2. Oh iya, ini kan ininya dimasuk, kita substitusi ya ke dalamnya. Masukin substitusi ya maksudnya. B ditambah K sama dengan 62, jadi B ini itu sama dengan 2K karena dikalikan ya, ditambah 11 ditambah dengan K juga ya, tambah dengan K sama dengan 62. Oke, agak cekarayam sih. Padahal di sini ada ini apa namanya, ada penghapus sih biar agak bagusan dikit ya. Jadi ini ditambah dengan K sama dengan 52. Oke, KK ditambah ini 3K ya, sama dengan 62 dikurang 11. K sama dengan ya 51 bagi 3 ya. Jadi K sama dengan 7 ya, dapat K 7. Ya kita cari lagi B-nya berapa ya. B-nya ya berarti kan B tambah K sama dengan 62 ya. Berarti di sini ketahuan K-nya adalah 17. Berarti B sama dengan 62 dikurang 17. Dapat B sama dengan 3. Enggak sih. 7 dikurang 5, 45 ya, 45. Selisih berarti B dikurang K, berarti 45 dikurang 17. Ini hasilnya adalah 28. Wah, jauh banget sini. Oke, ini baru cara yang pertama ya. Mungkin kamu bisa lihat di YouTube ya. Ini sudah ada di YouTube. Sekarang kita beralih ke cara yang kedua. Ya, mungkin kamu nggak suka dengan rumus-rumus yang rumit seperti ini ya. Kamu bisa menggunakan logika, asah otak untuk bisa memahami soal ini ke bentuk yang lebih sederhana. Ya, bentuk yang lebih sederhana. Nah, jadi 62 ya. 62. Nah, 62 ini adalah jumlah dari B dan tambah K. Ini kan kita sudah tahu ya. Sedangkan tadi itu jika dibagi ya, jika dibagi B dibagi K, maka dapatnya 2 dan sisanya sisa 11. Nah, tanpa kamu sadari sebenarnya ini ada 3K di sini. Ya. Ini 2K. Ini dibagi K, ini sama dengan 2. Benar nggak? Benar kan? Jadi cuma di sini ada sisa ya. Sisa dari penjumlahan B ini adalah 11. Nah, jadi artinya sisa 11 ya. Anggaplah sisanya kita ambil. Berarti cuma tinggal 3K. 3K di B ini.
Nah, oleh karena itu, maka kita ambil aja langsung. Kita ambil dari 62. Jadi 62 dikurang 11 berarti 51. Berarti nilainya sama dengan 3K. Gitu ya. 3K. Berarti langsung nih dapat dari 51 dibagi 3 ya hasilnya 17. Sama-sama dengan yang tadi. Gitu kan? Selanjutnya bisa kita selesaikan sampai nanti menghasilkan selisihnya adalah 28 lagi. Itu cara yang kedua. Ini cara yang kedua ya. Nah, kemudian kita cari lagi, kita asah logika kita lagi cara yang ketiga ya. Cara yang ketiga ini mungkin bagi kaum rebahan ini sangat tertarik ya, karena ini tidak perlu mencari rumus seperti B3, B dan K tadi. Kita langsung perhatikan opsinya saja. Kenapa? Karena kalau kita mencari pakai rumus mungkin waktunya akan terlalu lama. Ini kita lihat opsinya. Opsi yang pertama ada A, yaitu 17. Dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Selisih kedua bilangan adalah 17. Langsung aja kita cari, kurangi angka ini ya. Dikurang dengan 17. Berapa hasilnya? Nah, di sini dapat nilainya adalah 5. Di sini 4 ya, 4. Ini bisa nggak dibagi 2? Ya nggak bisa ya. Padahal ini harusnya adalah bilangan yang bisa dibagi 2 kalau mencari selisih ya. Karena selisih itu kan istilahnya B ditambah K ya. Kemudian B dikurang penjumlahan ini ya. 62 ini ya. B ditambahkan 62 ya. 62 itu harusnya jika selisihnya 17 itu bilangan itu bisa dibagi. Artinya apa? Artinya K ini menjadi 2 ya. Jadi hasilnya adalah 45. Harusnya ini bisa dibagi 2, tapi ternyata ini 45 nggak bisa dibagi 2 ya. Kalau selisihnya dikurangi ya dengan bilangan penjumlahan ini, maka harus dibagi 2. Wajib ya, semuanya bilangan seperti itu ya. Jika selisihnya dikurangi dengan penjumlahan bilangan, maka dia pasti bisa dibagi 2. Tapi ini nggak bisa. Artinya ini bukan jawabannya ya. 17 ini bukan jawabannya. Coba lihat yang nomor 28 ya. Yang B ya. Nah, angkanya 28. 62 dikurang 28. Maka jawabannya berapa? Jawabannya di sini adalah berapa nih? 4 ya. Iya 4. 3 ya, 3. Nah, jadi jawabannya 34 bisa dibagi 2. Ya tentu saja bisa. Jawabannya adalah 17. Kemungkinan ini jawabannya. Kemungkinan ya. Kita next yang selanjutnya. 34. Ini kegedean sih angkanya. Coba aja 34 ya. 34. Ini adalah sisi dari 6 sisi dari penjumlahan B dan K di 62. 62 kita kurangi aja ya. Kurangi, jawabannya ini adalah 8. Ini adalah 2 ya. 28 dibagi 2. Bisa sih bagi 2. Jawaban 14. Cuma jawaban 14 ketika dibagi dengan B, misalnya B-nya jumlahnya berapa gitu ya. Ya ini nilainya nggak akan bisa 2 hasilnya gitu. Jika ini K, maka nggak bisa 2 hasilnya untuk nilai B yang cukup besar gitu ya. Jadi ini terlalu besar, terlalu kecil angkanya ya, terlalu kecil. Kalau kita cari misalnya B, kalau ini K berarti B nya berapa? B nya berarti 62 dikurang 14. 14 berarti berapa? 48 kan? 48. Kalau B 48 dan K nya adalah 14 ya, berarti gimana? B dibagi K ini hasilnya, atau 48 dibagi 14 ini hasilnya lebih daripada 2. Bisa 3 ini ya. Coba aja dikali 3 2 4 ya. 42 dapat 3 hasilnya. Jadi yang benar adalah jika dibagi maka hasilnya adalah 2 dan sisanya adalah 11. Ini patokan rumus dasar yang harus kita lihat. Maka ini nggak mungkin, apalagi kalau angkanya semakin besar, ini jelas nggak mungkin. Maka jawabannya adalah B.
Gitu ya. Jadi ada 3 cara yang mungkin kamu bisa gunakan. Yang pertama tadi memang cara yang sudah ada di YouTube ya. Yang kedua ya tadi caranya saya nggak perlu ulang lagi ya. Dan yang ketiga ini analogi aja, tinggal dicocokin ya dengan soalnya. Kalau kamu menggunakan rumus mungkin waktunya akan terlalu lama, tapi jika kamu langsung input yang namanya selisihnya ke problem di atas, itu akan memangkas waktu jauh lebih singkat. Oke. Thank you for watching and we see on the next video. See you and bye-bye.